Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Ya, sobat keluarga semua, tadi sudah melihat ya ada tulisan tempeling ya. Apakah itu ada unsur untuk memancarkan internet ya? Ternyata pas saya cek itu kok nggak ada keluar user ID untuk Tol Cijago 3 gitu ya. Biasanya kan tempeling digunakan untuk memancarkan internet ya. Oke, itu adalah guyon aja, biar kita tidak terlalu serius ya. Oke, ini adalah perkembangan dari Tol Cijago tahap 3. Saya atau kami akan memperlihatkan kondisi terkini terkait dengan perkembangan Tol Cijago seksi 3 di Simpang Susun Krukut. Dan ini adalah posisi di mana batching plan 2 ya. Batching plan yang kedua. Jadi 2 tabung lagi akan berdiri di sini. Jadi di sebelah sana petugas sedang melakukan pengecetan dan lain sebagainya ya, persiapan seperti layaknya yang ada di batching plan yang pertama. Jadi kalau batching plan pertama itu sudah beroperasi, jadi sudah sibuk juga ya dengan mobil-mobil molennya ya, yang besar-besar itu. Dan kini kita lihat petugas-petugas juga di sini sudah mempersiapkan untuk batching plan yang kedua. Dan alhamdulillahnya kami sempat untuk berbincang banyak hal dengan petugas di sini ya. Jadi ada beberapa informasi yang kami terima terkait dengan jalan ini nih, sob, bisa dilihat ya, sobat keluarga semua, untuk melihat jalur ini, jalur yang kita biasa gunakan di Jalan Krukut Raya. Nantinya kalau ini sudah selesai, maka nanti akan diputarkan ke Jalan Curug Agung ternyata. Jadi jalur ini akan dimatikan, lalu akan diputarkan ke Jalan Curug Agung. Lalu dari Curug Agung nanti baru akan dibelokkan kembali ke, kalau tidak salah tuh di depan masjid yang saat ini masih berdiri ya. Katanya begitu informasinya. Nanti kita lihat saja perkembangannya. Makanya, nah di depan ini kami ingin memperlihatkan bahwa kondisi di menuju ke Curug Agung ini juga sedang disiapkan untuk jembatan alat-alat berat dari sini menuju ke sana gitu, untuk bekerja. Jadi ini jembatan ini bukan untuk nanti jalan tol ya. Nah, ini untuk pekerjaan alat-alat berat yang dari sini menuju ke lokasi di Curug Agung ya. Karena emang di Curug Agung ini nanti kan ada 5 jalur utama ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau sobat keluarga belum lihat, nah mungkin ini informasi di 5 jalur itu penting sekali untuk sobat keluarga pahami ya. Jadi kami sudah berikan ada manuver-manuvernya juga gitu ya. Jadi ada manuver kemana saja gitu ya. Nah, itu kami gambarkan dengan detail, dengan maps-nya, dengan perkiraan putarannya kemana saja gitu ya. Jadi titiknya ada di mana saja gitu. Kita bisa akan membayangkan di daerah Curug Agung itu. Dan inilah kalau kondisi terkini di sisi depan pada video itu masih jalan utama ya. Jadi semakin rapi hari demi harinya. Jadi kondisinya main route untuk menuju ke bawah Tol Desari tahap 2 yang kini telah beroperasi, ataupun yang sedang dalam perjalanannya itu Tol Desari tahap 3 ya. Namun kita belum lihat ada perkembangan yang signifikan di sana. Nah, di sini untuk jalur ini kita bisa lihat udah semakin lebih rapih gitu ya. Karena mungkin nanti kita akan hari demi hari kita akan terus melihat perkembangan di Tol Cijago tahap 3 ini semakin cepat tentunya. Dan apalagi kalau semua aspek sudah dilakukan, artinya ini kan kendala-kendala yang terjadi di lapangan itu adalah termasuk salah satunya adalah di pembebasan lahan. Nah, kalau pembebasan lahannya sudah selesai semua, maka otomatis pekerjaan-pekerjaan dengan target-target yang telah ditentukan oleh kementerian itu bisa langsung segera diselesaikan. Dan ini informasinya kemarin itu juga selain kemarin itu asisten deputi informasinya, selain meninjau ke Tol Serpong Cinere seksi 2 juga hadir ke sini nih sob, ke Tol Cijago tahap 3. Namun mohon maaf kami tidak sempat untuk mengambil video liputannya. Jadi ya kami hanya sempat waktu itu meliput di Tol Serpong Cinere seksi 2. Nah, kalau sobat keluarga semua belum lihat bagaimana liputan kami memperlihatkan kondisi saat kementerian itu meninjau di Tol Serpong Cinere seksi 2, nah maka silakan mampir ke playlist di vlog ya di channel Family Channel.
kami sudah tampilkan tuh bahkan kegiatan dari sebelumnya, hari sebelum kementerian itu datang itu ekskavator itu sudah sibuk sampai larut malam gitu ya untuk mempersiapkan jalur pejalan kaki. Jadi agar kementerian itu, orang-orang kementerian bisa, atau tim peninjau bisa menapaki jalan tersebut gitu, untuk langsung melihat proses di Palaraya. Nah, di Palaraya itu sekarang udah mulai sibuk sekali nih sob. Jadi kalau sobat Koga semua melihat bahwa kegiatan di Palaraya yang dulunya kita lihat hening-hening saja, bahkan banyak banget yang menunggu gitu ya. Nah, alhamdulillahnya kami Family Channel bisa menampilkan video eksklusif saat H-1-nya, bahkan juga saat hari H-nya atau pada saat peninjauan yang dilakukan oleh kementerian. Nah, oke, kita coba jalan-jalan dulu nih kita coba lihat suasana di lorong atau apa ya, di lorong ini ya. Nantinya kan akan digunakan sebagai lorong terowongan ya, terowongan ini ya, kita akan coba melihat situasinya. Dan memang ini sudah bisa dibilang sudah jalanannya sudah pengecoran ya. Jadi untuk karena alat-alat berat juga perlu melalui jalur ini, jadi dicor lebih dahulu. Ya, dari kejauhan kita bisa melihat di sana ada mobil molen ya. Saya coba tunda dulu sebentar. Karena mobil molen itu mungkin perlu untuk menuju ke sisi depan seberang daripada ini, dari yang kami liput ya. Nanti kami akan berikan lah kami akan berikan sisi penglihatan di mana mobil molen itu persiapan untuk pengecoran ya. Dan ini kondisinya adalah gambar dari saat belum atau persiapan pengecoran. Dan kami akan coba tampilkan secara perlahan bahwa kondisinya kalau sobat keluarga sekarang mampir ke lokasi itu sudah full pengecoran di daerah sana. Oke, coba kita sekarang untuk melihat terowongan yang ada di bawah tol Depok Antasari atau Desari tahap 2 atau Desari seksi 2 ya. Jadi inilah tol Desari tahap 2 yang menuju ke arah Sawangan dan dari Sawangan menuju ke Antasari. Beginilah kondisinya, masih ya seperti inilah ya. Kalau bisa dibilang gelap ya gelap gitu ya. Belum ada penerangan yang bisa kita lihat ya. Dan di sini juga ada orang yang berlari-larian. Ini juga kebetulan sepertinya dia habis main-main ke lokasi pengecoran untuk melihat dan juga mungkin mengambil gambar. Nah, ini kami tanyakan itu pengecoran? Iya, pengecoran katanya gitu. Oke, sekarang kita coba susudi secara perlahan dan mencoba merasakan inilah nanti terowongan yang akan sobat keluarga dan kita semua lewati jalur terowongan ini ya gitu. Jadi jalur terowongan ini juga nanti kita akan lalui gitu ya. Dan sisi daripada video ini, maka kita nanti akan melihat tadi mobil molen itu menuju ke arah sisi kiri dari video ya. Menuju ke arah sisi kiri dari video itu, kalau kita lihat lagi berarti itu merupakan jalan sisi dari arah Sawangan menuju ke Antasari, sisi sebelah kirinya jalur itu gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih bagaimana kondisi pengecoran atau persiapan pengecoran ya. Karena memang kalau kondisinya sekarang udah selesai pengecorannya. Dan inilah gambar saat persiapan pengecoran. Ya, kita bisa melihat dengan video ini bahwa ada dua mobil molen ya. Di sana tuh sedang persiapan pengecoran. Ini adalah yang diambil dari batching plan yang pertama. Itu makanya sekarang kan ada batching plan yang kedua ya. Jadi gitu. Itu batching plan pertama itu sudah beroperasi dan sudah sibuk sekali, banyak banget yang parkir mobil molen di sana ya. Gitu. Dan selain perkembangan pada video ini yang ingin kami tampilkan adalah selain persiapan untuk batching plan kedua, terus jembatan untuk akses alat-alat berat menuju ke daerah Curug Agung ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan persiapan atau pembangunan di daerah sana. Di sini juga ada pekerjaan untuk istilahnya box saluran air ya. Box saluran air. Nah, ini juga menjadi struktur penting dalam pembangunan jalan tol karena diutamakan itu pembangunan saluran air ini bisa lebih dulu agar tidak mengganggu proses-proses yang lainnya. Jadi kalau saluran airnya belum terbangun kan bisa jadi banjir gitu ya kalau hujan segala macam.
Makanya ini menjadi struktur penting dari pembangunan jalan tol yang dilakukan di awal gitu. Biasanya sih demikian yang setahu saya. Kalau memang saya keliru, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Gitu. Jadi kalau kemarin juga saya diskusi dengan petugas yang ada, ini pekerjaannya apa nih gitu ya. Jadi pekerjaannya adalah pekerjaan box saluran air, dan beliau menjelaskan bahwa pekerjaan ini menjadi pekerjaan penting karena memang sebelum melakukan hal-hal lainnya gitu ya. Jadi saluran air ini diutamakan terlebih dahulu, nanti kan jadi ada box, ada semacam agar tidak terganggu gitu untuk saluran airnya, dan juga nanti menyebabkan banjir jika box ini tidak dibuat terlebih dahulu gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih pandangan mata dari pekerjaannya. Kalau memang belum tahu tentang pekerjaan saluran air, nah seperti inilah nih yang bisa kita lihat sobat keluarga semua ya. Ya, bagi yang penasaran maka silakan disimak sampai dengan habis bahwa ini adalah pekerjaan saluran air yang dilakukan oleh petugas di lokasi, di mana juga dibantu dengan satu alat berat yaitu ekskavator ya untuk mengeruk tanahnya. Dan di belakang ekskavator itu adalah proses pengecoran di jalur yang saya sampaikan tadi di tol Desa Ari tahap 2 yang menuju ke jalan yang tadi saya lalui dari terowongan itu ya. Nah, tetap tersambung di situ. Jadi kondisinya sudah dalam proses pengecoran, dan juga ini ada pekerjaan box untuk saluran air. Oke, mungkin itu saja yang ingin bisa kami laporkan atau bisa kami liput dan sampaikan kepada sobat keluarga semua. Terima kasih banyak atas dukungannya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan dengan subscribe itu maka sobat keluarga semua mendukung kami untuk bisa melaporkan atau mereport video hari demi harinya dengan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.